PDGers. Setiap negara punya cara tersendiri dalam menegakkan hukum. Contohnya nih, ada Arab Saudi dan Vatikan yang menggunakan hukum agama. Ada juga yang menganut sistem hukum sipil di mana segala aturannya tertulis dan dimuat dalam undang-undang. Lalu ada istilah hukum umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan common law yang diterapkan oleh negara-negara Britania Raya dan Amerika Serikat. Kali ini Mimin bakal menjabarkan nih perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam proses penegakan hukumnya, terkhusus dalam memberikan dakwaan kepada orang tua yang usianya telah sangat renta. Baik, kalian penasaran di mana letak perbedaan antara Amerika Serikat dan Indonesia saat mendakwa orang tua renta? Simak sampai habis ya videonya. Sesuai dengan pengantar Mimin sebelumnya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya ini menganut sistem hukum umum alias common law. Kalian tahu nggak PDGers artinya apa? Common law merupakan hukum yang dibangun oleh hakim itu sendiri melalui putusan di pengadilan. Oleh karena itu, negara-negara yang menganut sistem common law bisa saja memberikan dakwaan berbeda-beda terhadap suatu kasus yang sama. Contohnya nih, di Amerika Serikat yang memiliki 50 negara bagian, bisa saja hakim di Texas mengeluarkan putusan yang berbeda dibandingkan hakim yang bertugas di negara California, sekalipun perkara yang dihadapinya sama. Hal ini disebabkan karena hakim di negeri Paman Sam lebih mengutamakan jurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya, di mana faktor psikologis dan praktis lebih diutamakan karena setiap orang yang bertugas untuk menyelesaikan perkara, dalam hal ini pengacara, sedapat mungkin mencari alasan pembenaran untuk mencapai kemenangan. Nah, sampai sini sudah paham gak PDGers? Salah satu bukti nyata penerapan sistem common law di Amerika Serikat terjadi pada tahun 2019 lalu, ketika Hakim Agung di Providence, ibu kota negara bagian Rhode Island bernama Frank Caprio, bertugas untuk menyelesaikan kasus seorang kakek renta berusia 96 tahun bernama Quellar. Hakim berusia 83 tahun itu sampai harus menitikkan air mata ketika hendak memvonis Quellar akibat melanggar aturan mengenai batas maksimal dalam mengendarai ketika melewati zona aman sekolah. Secara hukum tentu saja kakek Quellar telah melanggar, tapi lihatlah apa yang terjadi ketika Hakim Frank Caprio mendengarkan pembelaan si kakek di dalam persidangan. Terjadi momen yang sangat mengharukan dan mengundang simpati kepada kakek Quellar plus pujian kepada Hakim Frank Caprio. Dalam video tersebut, kakek Quellar menjelaskan alasan yang membuatnya sampai melanggar zona aman sekolah. Sambil menahan air mata, si kakek berkata dengan nada yang bergetar, dirinya tidak mungkin kebut-kebutan di belakang kemudi setir di usia 96 tahun. Tapi kakek Quellar terpaksa harus nyetir mobil dengan agak cepat setiap kali mengantar anaknya untuk melakukan cuci darah ke rumah sakit setiap 2 pekan sekali akibat menderita kanker. Mendengar penjelasan itu, wajah Hakim Frank Caprio seketika memerah dan terlihat tetesan air mata di balik kacamatanya. Frank Caprio lalu balik memuji si kakek Quellar sebagai orang tua yang baik dengan tetap mencintai keluarganya hingga usia renta. Tangisan Frank Caprio kian pecah ketika mengetahui bahwa anak dari kakek Quellar itu telah berusia 63 tahun. Duh, sampai di sini saja mata Mimin sudah mulai berkaca-kaca juga nih. Nah, setelah mendengar seluruh kesaksian kakek Quellar, Hakim Frank Caprio memanjatkan doa kepada si kakek dan anaknya yang menderita kanker itu agar tetap sehat. Setelah itu, Frank Caprio pun menutup kasus tersebut dan membebaskan kakek Quellar dari dakwaan zona aman sekolah. Setelah divonis bebas, tangis kakek Quellar kian tak terbendung hingga membuat mulutnya bergetar tak karuan. Sungguh suatu potret yang sangat mengedepankan sisi kemanusiaan ya PDGers. Lain cerita dengan Indonesia. Di negara yang sangat kita cintai ini, kita justru merasa miris dengan proses penegakan hukumnya. Bagaimana tidak? Tak jarang kita temui lansia divonis bersalah oleh para hakim. Seperti nenek Solina yang berusia 92 tahun. Divonis penjara 1 bulan 14 hari hanya karena menebang pohon durian milik kerabatnya sendiri. Bahkan 6 anak nenek Solina turut dijebloskan ke jeruji besi selama 4 bulan 10 hari dipotong masa tahanan. Dan masih banyak lagi loh PDGers kasus serupa yang intinya berbanding 180 derajat dengan apa yang dialami oleh kakek Quellar.
Nah, di Indonesia sendiri menganut sistem hukum sipil, di mana setiap aturan akan dibukukan atau yang disebut dengan undang-undang. Segala aturan akan dibuat oleh Badan Legislatif alias Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan beberapa unsur seperti sistem hukum adat dan agama. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kalau aturan yang dibuat itu justru memihak kelompok tertentu saja, seperti kaum borjuis dan golongan-golongan masyarakat di level atas. Contohnya apa ya? Mimin pura-pura nggak tahu nih. Kasih tahu Mimin dong di kolom komentar. Meski Indonesia dikenal sebagai negara hukum, fakta di lapangan justru melahirkan kejadian-kejadian yang membuat kita mengeluh dada. Contoh paling kerasnya adalah kasus yang dialami oleh kakek Samirin. Pada 15 Januari 2020 lalu, Pengadilan Negeri Simalungun memvonis kakek Samirin hukuman 10 bulan penjara. Penyebabnya, si kakek dituduh mencuri getah karet seberat 1,9 kg yang harganya tidak lebih dari Rp20.000 saja. Tepatnya adalah Rp17.400. Adapun pihak yang menyeret kasus ini ke meja hijau adalah perusahaan penghasil getah karet yang beroperasi di area kakek Samirin menggembala hewan ternaknya sehari-hari. Ketika bersaksi di pengadilan, kakek Samirin mengaku tak memiliki niat sedikit pun untuk mencuri getah karet milik perusahaan ketika sedang menggembala sapinya. Kakek Samirin berujar dirinya hanya memungut sisa getah pohon karet yang terjatuh dari penampungan. Si kakek lalu menjual hasil pungutannya seberat 1,9 kg itu seharga Rp17.400 untuk dibelikan rokok. Akan tetapi, pihak perusahaan justru menuduh kakek Samirin telah mencuri sehingga membawa perkara ini untuk diputuskan oleh hakim. Ironisnya, kakek Samirin telah ditahan sejak November 2019. Barulah 2 bulan berselang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan hukuman buat si kakek. Beruntung, kakek dengan 12 cucu tidak jadi divonis 10 bulan dan diganti menjadi 2 bulan 4 hari. Kakek Samirin pun langsung dinyatakan bebas setelah proses peradilan tersebut telah melewati masa tahanan selama 64 hari. Meski demikian, kasus ini menjadi cerminan buruk bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Kasus yang sangat miris pun mengundang simpati banyak pihak, mulai dari warga Simalungun, para awak media yang hadir, hingga politikus hingga panjaitan yang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI. Mereka ramai-ramai mengumpulkan uang koin senilai Rp17.400 sebagai bentuk ganti rugi kepada perusahaan penghasil getah karet yang menyeret kakek Samirin ke balik jeruji besi. Nah, pendengar, itu baru saja kisah miris mengenai tampang hukum di negara kita Indonesia. Itu pun hanya merugikan satu pihak saja ya, tapi nyatanya sangat banyak terjadi kepada masyarakat level terbawah. Belum lagi menyoal Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sejak bulan lalu menuai protes keras dari masyarakat. Dan tentunya masih banyak produk hukum lain lagi yang merugikan masyarakat banyak. Sepertinya kita memang harus banyak bersabar nih hidup di negara plus 62 ya. Dan sudah saatnya lah kita tepis bahwa di Indonesia, hukum justru tajam kepada masyarakat golongan bawah tanpa pandang bulu tapi malah tumpul kepada orang-orang golongan atas. Gimana? Sepakat dengan Mimin? Sekian dulu informasi hari ini ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Ciao!